KPK nonaktif Firly Bahuri hari ini menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pasca ditetapkan sebagai tersangka. Firly diperiksa atas kasus dugaan pemeriksaan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly telah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 8 jam sejak pukul 9 pagi. Ini adalah foto saat pemeriksaan Firly di Barreskrim Polri. Pemeriksaan ini jadi yang pertama pasca ditetapkan sebagai tersangka 22 November lalu. Sebelumnya Firly dijerat dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi tak hanya memeriksa Firly Bahuri, tapi juga bos Hotel Alexis sekaligus Ketua Harian PBSI Alex Tirta terkait kasus dugaan pemerasan ex-mentan. Pengacara Alex menyebut Alex siap jika dikonfrontir dengan Firly. Salah satu materi pemeriksaan Alex terkait klarifikasi lanjutan terhadap sejumlah bukti yang dimiliki penyidik. Alex Tirta sebelumnya mengaku menyewakan rumah untuk Ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Kertanegara 650 juta rupiah per tahun. Oh siap dong, siap pasti. Seperti itu. Kalau misalkan berdasarkan satu lalu, artinya hanya klarifikasi soal alat bukti yang dimiliki oleh Betul, seperti itu. Mengklarifikasi lebih lanjut mungkin ya. Kami juga belum tahu apa ya. Yang jelas kan sudah kami sampaikan semuanya, diperlihatkan juga kepada penyidik gitu kan, bahwa fakta-faktanya seperti ini gitu. Nanti kita lihat saja apa yang akan ditanya lagi. Yang jelas dari pihak klien kami sudah mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kiranya apalagi yang mau ditanyakan sudah siap. Terkait pemeriksaan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, Firly diperiksa perdana sebagai tersangka. Apa yang ingin didalami penyidik dan apakah sejumlah bukti dan pemeriksaan sudah cukup untuk menahan Firly? Livi dan juga saudara, proses pemeriksaan terhadap tersangka dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo yaitu mantan Ketua KPK Firly Bahuri masih terus berlangsung. Materi yang kemudian menjadi materi pemeriksaan ini belum bisa dikonfirmasi, tetapi ini menjadi penting mengingat pemeriksaan ini menjadi pemeriksaan perdana pasca Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Seperti pada dua pemeriksaan sebelumnya, Firly Bahuri pada pemeriksaan hari ini juga tidak memasuki pintu gedung Barreskrim Polri. Ia diduga melewati pintu yang berada di gedung samping Barreskrim Polri, yaitu gedung Rupatama Mabes Polri. Tetapi walaupun kepolisian memastikan tidak akan memberikan hak khusus kepada atau perlakuan khusus kepada Firly Bahuri, nampaknya hal tersebut tidak terjadi karena dari pagi tadi disebutkan Firly Bahuri tiba pukul 8.30 pagi, tetapi tidak terpantau sama sekali oleh awak media kedatangannya. Sedangkan terkonfirmasi proses pemeriksaan terhadap Firly ini sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi. Artinya sudah hampir 9 jam Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka. Apa kemudian yang akan dilakukan oleh penyidik? Apakah akan ada penahanan? Karena kalau dilihat dari barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik gabungan Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya, baik itu dari bukti falas 7,4 miliar yang terkumpul dari tahun 2021 sampai tahun 2023, kemudian ada safe house yang merupakan rumah di Kertanegara nomor 46 dengan sewa atas nama Alex Tirta, ini memang mengarah kepada dugaan pemerasan. Firly Bahuri sendiri dijerat dengan pasal 12E kecil dan juga 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor, yang artinya di situ ada unsur-unsur pemerasan atau pemaksaan terhadap pihak tertentu. Dalam konteks ini adalah Syahrul Yassin Limpo. Hal ini yang kemudian akan dibuktikan oleh penyidik gabungan. Tetapi ada pasal lain yang kemudian mungkin akan dijeratkan oleh penyidik yang terbaru, yaitu pasal 36 Undang-Undang KPK terkait dengan larangan pimpinan KPK bertemu dengan tersangka kasus korupsi yang tengah ditangani oleh KPK. Bola panas penahanan atau penangkapan ini ada di penyidik Barreskrim Polri dan juga Polda Metro Jaya. Apakah bukti-bukti sudah mencukupi ataukah kemudian Firly Bahuri diduga bisa diduga akan mengarah pada penghilangan barang bukti misalkan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diperiksa, tentu saja akan dilakukan penahanan. Tetapi keputusannya memang belum pasti apakah akan dilakukan penahanan pada hari ini. Mengingat Firly Bahuri juga sudah mengajukan pra-peradilan terkait dengan statusnya sebagai tersangka
sedangkan proses sidang pra-peradilan ini baru akan diselenggarakan pada 11 Desember 2023 mendatang. Livi. Terima kasih Alvania Rizky atas laporan Anda. Saudara Firly